Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811 216 1476. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, kita sekarang berada di hari keempat dari bulan Dzulhijjah, bulan yang sangat agung, termasuk di antara bulan-bulan haram. Karena dari waktu setahun 12 bulan, Allah menjadikan waktu dalam 1 tahun 12 bulan, 4 diantaranya disebut bulan haram. Allah berfirman, Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah dalam setahun adalah 12 bulan. Allah tetapkan dalam kitab Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara setahun itu ada 4 bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat zalim kepada diri kalian di bulan-bulan tersebut. Berkata Ka'ab rahimahullahu ta'ala, yang dinukil dikutip oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, bahwa dalam waktu 1 tahun 12 bulan, bulan-bulan yang paling Allah cintai adalah bulan-bulan haram. Bulan haram 4 bulan, dimulai dari bulan Rajab, lalu loncat ke bulan Dzulqa'dah, lalu bulan Dzulhijjah, lalu bulan Muharram. Itu 4 bulan haram, 4 bulan yang paling Allah cintai. Dan di antara bulan-bulan haram, bulan yang paling Allah cintai adalah bulan Dzulhijjah. Sekarang kita sedang ada di bulan Dzulhijjah, dan hari-hari di bulan Dzulhijjah yang paling Allah cintai adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Sekarang kita berada pada waktu yang paling Allah cintai.
Sehingga seluruh amal soleh ibadah yang dilakukan di hari-hari ini paling Allah cintai, maknanya dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di hari itu lebih Allah cintai dibanding 10 hari ini. Maksud 10 hari ini adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah yang pertama, tanggal 1 sampai 10. Pahala dari ibadah yang dilakukan di dalamnya lebih Allah cintai, tak ada yang menandingi. Kalau para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apakah keutamaan beramal di 10 hari bulan Dzulhijjah tadi tidak bisa ditandingi oleh jihad fi sabilillah? Beliau menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah." Ya, jihad fi sabilillah pun tidak bisa menandingi. Illa rajulun kharaja binafsihi wa mali thumma lam yarji minhu syai'. Kecuali ada orang yang keluar untuk berjihad, membawa jiwanya, membawa hartanya, jihad lalu nggak kembali sedikit pun, alias mati syahid. Kalau mati syahid mah itu paling utama, semua dosanya gugur, diampuni, masuk surganya tanpa hisab, dia selamat dari fitnah kubur, selamat dari goncangan pada hari kiamat, dan seterusnya. Itu keutamaan mati syahid. Adapun ketika orang berjihad terus dia selamat, tidak mati, pulang kembali dalam keadaan utuh, pahalanya sangat besar, ampunan yang Allah berikan juga sangat besar. Tapi tidak bisa menandingi besarnya pahala beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sekarang ini. Makanya Nabi SAW menyatakan, tidak ada hari apapun yang beramal soleh di hari itu lebih Allah cintai dibanding 10 hari ini. Makna ahabbu ilallah aktsaruha ajra, lebih banyak pahalanya. Sampai Imam Ibnu Qayyim menyatakan, para ulama menyatakan beramal soleh di 10 hari ini dilipat gandakan 1000 kali lipat. Khusus di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, pahala amal soleh digandakan 10.000 kali lipat. Ini tidak didasarkan kepada nas, dalil, tapi sebagian perkataan para ulama yang dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Saking agungnya, maka Allah Azza wa Jalla menyebut 10 hari pertama ini di beberapa ayat dalam Al-Quran. Saking agungnya ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Pertama dalam surah Al-Fajr Allah menyatakan wal fajri walayalin ashar. Demi waktu fajar dan demi 10 hari. Yang dimaksud 10 hari ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dijadikan sebagai bahan sumpah oleh Allah menunjukkan agungnya 10 hari ini. Ini yang pertama. Yang kedua, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah termasuk 10 hari yang oleh Allah dijanjikan kepada, ditetapkan kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa dipanggil ke Bukit Tursina. Sebelum diberikan kitab Taurat. Maka Nabi Musa digembleng dulu selama 30 hari, terus disempurnakan menjadi 40 hari. Allah berfirman, wa wa'adna Musa 30 lailah fa'atmamnaha bi'ashrin fathamma miqatu rabbihil arba'ina lailah. Kata Allah, kami janjikan kepada Nabi Musa, janji apa? Diberi Taurat. Setelah apa? Setelah 30 malam Nabi Musa digembleng dulu di Bukit Tursina.
Ternyata 30 hari nggak cukup. Wa atmamnaha bi ashrin, kami sempurnakan ditambah 10 hari lagi. Yang dimaksud 10 hari di dalam ayat ini kata para ahli tafsir adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Penyempurna dari gemblengan yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Lalu itulah waktu yang ditetapkan oleh Allah arba'ina lailah, semuanya totalnya 40 hari. 10 hari diantaranya ini di bulan Dzulhijjah ini. Baru setelah 40 hari digembleng, 30 hari digembleng dengan gemblengan yang biasa ditambah 10 hari terakhir gemblengan penyempurna, barulah Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Dan ini menunjukkan keutamaan dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itulah maka berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ala talabatul ilm ayyunabbihun nas. Setiap penuntut ilmu, apalagi para da'i, para ustadz, para mubaligh, para kiai, para ulama, hendaklah mengingatkan manusia. Tentang apa? Tentang pentingnya keutamaan dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jangan diabaikan, jangan disamakan dengan hari-hari lain. Karena apa? Ibadah di hari ini sangat mulia, sangat utama, dilipat gandakan. Sampai Imam Ibnu Qayyim menyatakan, para ulama mengatakan 1000 kali lipat, 1000 hari. Sehari kita ibadah dilipat gandakan 1000 kali lipat. Dan ini bukan bilangan atau jumlah yang kecil, tapi sangat banyak. Maka apabila sholat fardu kita di hari-hari biasa diberi pahala biasa, pas di hari ini ditambah 1000 kali lipat. Demikian juga ibadah-ibadah sunnahnya, maka jangan lewatkan hari-hari ini dari ibadah-ibadah baik fardu juga sunnah. Yang biasa di kalangan kita melalaikan ibadah salat sunnah, rawatib, tahiyatul masjid, syukur wudu, duha, tahajud, sabak khusus spesial 10 hari ini jangan dilewatkan, dilipat gandakan sampai 1000 kali lipat. Demikian juga saumnya, makanya salah satu ibadah yang sangat-sangat dianjurkan oleh para ulama adalah saum sunnah. Lakukan saum tanggal 1 sampai tanggal 9, dan itu yang pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para istri Nabi termasuk Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma Asyura wa 3 ayyam min kulli syahr. Nabi SAW selalu saum di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau tanggal 10-nya nggak boleh saum sunnah, haram. Karena apa? Karena itu adalah Idul Adha. Idul Adha, Idul Fitri haram untuk saum. Dilakukan 1 sampai 9-nya. Nabi SAW selalu melakukannya 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah beliau selalu saum, juga hari Asyura, dan juga 3 hari di setiap pertengahan bulan. Selalu Nabi SAW melakukan hal tersebut. Karena apa? Karena dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka isilah hari-hari, dari hari-hari 10 hari pertama ini dengan ibadah-ibadah yang sunnah selain yang fardu. Perbanyak salat-salat sunnat, perbanyak saum-saum sunnat, perbanyak bacaan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, memurajaah hafalan Al-Quran, perbanyak talabul ilm dan mengajarkan ilmu, perbanyak infak dan sedekah, perbanyak senyum ke banyak orang, perbanyak berbuat kebaikan, kepedulian, perhatian ke orang lain, membahagiakan, menyenangkan orang lain, maka pahala dari semua amal ibadah tersebut oleh Allah Azza wa Jalla dilipat gandakan. Mumpung kita masih di waktu istimewa ini, nggak lama, hanya 10 hari.
Nanti setelah lewat 10 hari, tanggal 11 dan seterusnya, biasa lagi. Oleh karena itu, forsillah diri kita, paculah diri kita, motivasi diri kita untuk mengisi 10 hari ini dengan amal ibadah yang Allah cintai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, apabila di hari-hari ini seluruh amal soleh dan ibadah serta kebaikan dilipat gandakan, sebaliknya berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kesalahan, dosanya juga dilipat gandakan. Berbuat zalim ke diri sendiri, apalagi zalim ke orang lain, dosa besar dilipat gandakan pula. Makanya Allah Azza wa Jalla wanti-wanti di dalam ayat yang tadi dijelaskan. Kata Allah, "Dzalika ad-dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum." Itulah agama yang lurus, maka jangan kalian berbuat zalim di bulan-bulan tersebut. Namanya bulan haram. Makna haram itu mulia, agung, terhormat. Hormati. Allah juga menghormati, memuliakan bulan-bulan tersebut, terutama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah seperti yang sekarang sedang kita jalani ini. Saking menghormati, mengagungkannya Allah ke waktu-waktu sekarang, sampai ibadah apapun lebih Allah cintai, dilipat gandakan. Demikian juga dosa. Maka Allah berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian saling mendolimi di bulan-bulan ini. Karena apa? Karena dilipat gandakan dosanya, akibat atau azab yang akan Allah berikan kepada pelaku dosa dan kemaksiatan. Oleh karena itu, 2 hal yang harus kita jaga di bulan ini. Pertama, jaga ibadah-ibadah, amal soleh, kebaikan. Jangan sampai ada yang terlewat dalam kehidupan kita di 10 hari ini. Gak lama kok, cuma 10 hari. Yang kedua, jaga diri kita, mulut kita, anggota badan kita. Jangan sampai ada kewajiban yang diabaikan atau ada larangan yang dilanggar. Sebab dosa itu disebabkan karena 2. Pertama, mengabaikan kewajiban. Baik mengabaikan itu meninggalkan kewajiban sama sekali, atau melaksanakan kewajiban tapi asal-asalan. Itu penyebab dosa yang pertama. Yang kedua, melanggar larangan. Apa yang Allah larang dilanggar, dilakukan. Ini juga dosa. Baik oleh mulut kita ataupun oleh anggota badan kita. Jaga mulut kita, jaga anggota badan kita. Jangan sampai berbuat zalim kepada sesama, apalagi kepada Allah Azza wa Jalla berupa perbuatan syirik. Kezaliman terbesar, inna syirka la dzulmun adzim. Bahkan kepada diri sendiri jangan berbuat zalim. Allah menyatakan fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim di bulan-bulan ini.
Kenapa? Dosanya dilipat gandakan. Bukan berarti kalau berbuat zalim nanti kalau sudah berlalu di bulan haram boleh berbuat zalim. Bukan. Di bulan kapanpun, di waktu kapanpun berbuat zalim haram. Tapi di bulan ini keharamannya lebih ditekankan karena dosanya dilipat gandakan. Jadi jaga dua hal di hari-hari ini. Pertama, jaga ibadah, amal soleh, berbuat kebaikan. Perbanyak amalan-amalan yang sunnah di samping yang fardu, dan tahan diri kita, mulut kita, anggota badan kita dari berbuat dosa dan maksiat. Maka kalau kita mampu menjaga dua hal selama 10 hari pertama ini, kita akan memanen pahala yang luar biasa besar karena dilipat gandakan pahalanya 1000 kali lipat. Dan kesempatan ini hanya sekali dalam setahun, hanya 10 hari di antara 360 hari dalam setahun, hanya 10 hari saja. Kita harus nunggu lagi setahun yang akan datang untuk memperoleh momen istimewa ini. Maka ketika ini berlalu dalam kehidupan kita, janganlah kita sia-siakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita dan memberikan kita hidayah untuk bisa mengisi 10 hari ini dengan amal ibadah, amal soleh kebaikan yang bisa mengangkat derajat kita kepada kemuliaan baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين ومن الحرام معصومين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام والسيل الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدنا لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا
من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم توفنا المسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم توفنا المسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا برحمتك من أهل الجنة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا برحمتك من أهل الجنة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا برحمتك من أهل الجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة